Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang mengetahui tentang kasus ini. Tetapi, ini adalah request dari salah satu subscriber tentang kejahatan yang menimpa seorang wanita muda berusia 19 tahun. Kejadian ini pun sempat menarik perhatian publik karena apa yang dilakukan oleh pelaku sangat di luar batas. Bagaimana kisah ini? Yuk kita simak videonya. Seorang gadis cantik kelahiran 21 Juli 1995 bernama Adesara Angelina Suroto berusia 19 tahun. Dia merupakan anak tunggal dari pasutri, ayah bernama Suroto dan ibu bernama Elizabeth Diana yang tinggal di Jalan Layu Rawamangun, Jakarta Timur. Sarah merupakan seorang mahasiswi semester 2 jurusan psikologi dari Universitas Bunda Mulia Jakarta Utara. Sarah sendiri dikenal sebagai sosok yang baik, periang, mudah bergaul dengan siapapun, yang membuatnya memiliki banyak teman. Sifat peduli dan suka berbagi kepada sesama yang membuatnya sangat dikagumi. Kedisiplinan pun menjadi prioritas nomor satu di dalam hidupnya. Gadis yang memiliki cita-cita ingin melanjutkan pendidikannya di Jerman, dia terus berusaha untuk mengejar mimpinya itu. Diketahui jika Adesara sebelumnya pernah menjalani hubungan asmara dengan seorang pria bernama Ahmad Islam Al-Hafid pada tahun 2012 pada saat mereka masih duduk di sekolah SMU 36. Namun hubungan mereka pun sering mengalami keributan dikarenakan kebiasaan Hafid yang suka berselingkuh. Ditambah lagi, mereka pun berbeda keyakinan. Adanya beberapa hal itu pun yang membuat hubungan mereka pun putus di tahun yang sama. Hafid merasa kesal karena Sarah meninggalkan dirinya. Dia pun mencoba meminta Sarah untuk kembali dan memperbaiki hubungannya. Namun hal itu pun ditolak oleh Sarah. Lalu setelah beberapa bulan dari perpisahan itu, Hafid pun telah memiliki pacar baru bernama Ashifa Ramadhani. Rupanya wanita ini adalah selingkuhannya yang menjadi penyebab hubungan mereka putus. Pada tanggal 3 Maret 2014 jam 6 pagi, Adesara pamit kepada orang tuanya untuk berangkat kuliah. Dia pun diantarkan oleh ayahnya menuju stasiun Klender menggunakan sepeda motor. Setelah selesai dari kegiatan kampus, dia pun segera pulang ke rumah untuk beristirahat. Hingga waktu menunjukkan jam 16.30 sore hari, Sarah pun melanjutkan aktivitasnya menuju tempat les bahasa Jerman. Tetapi pada saat itu, Adesara sempat memberi kabar kepada sahabatnya yang bernama Nadia sekitar pada jam 18.30. Dia memberi kabar jika dirinya akan datang terlambat, dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak. Tetapi hingga waktu les itu berakhir, Adesara tidak kunjung datang. Tiba-tiba ponsel Nadia pun berdering dan telepon itu dari ibunya Sarah yang menanyakan kabar anaknya. Nadia pun menjelaskan jika hari ini Adesara tidak datang ke tempat les dan terakhir mereka berkomunikasi pada jam 18.30. Orang tuanya pun yang menunggu di rumah mulai merasa khawatir hingga malam pun semakin larut. Tetapi Adesara pun tidak kunjung pulang dan tidak ada kabar darinya. Hingga pada keesokan harinya tidak kunjung mendapatkan kabar, orang tua Sarah menghubungi teman-teman putrinya. Namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya dan itu tidak membuat usaha orang tuanya pun terhenti. Mereka pun menghubungi call center provider dengan tujuan untuk melacak keberadaan nomor ponsel milik anaknya. Tetapi nomor ponsel milik Sarah tidak dapat terlacak. Waktu pun terus berlalu hingga 2 hari lamanya Sarah pun tidak kunjung kembali ke rumah. Setelah 2 hari sejak Sarah menghilang, tepatnya pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014, ada 2 petugas patroli jalan tol bernama Didin dan Sarwoto. Ketika itu mereka sedang mengontrol sepanjang jalan tol Jor Bintara. Saat sampai di kilometer 49 arah Cikunir, setelah melewati 2 hingga 3 meter, Sarwoto merasa curiga melihat ada sesuatu di bahu jalan. Sosoknya terlihat seperti boneka. Karena rasa penasaran, Didin pun memundurkan lagi mobilnya. Dan mereka pun turun dari mobil. Pada saat itulah baru terlihat jelas jika itu bukanlah boneka,
melainkan tubuh manusia. Tetapi dari pakaian yang dikenakan terlihat jika itu adalah tubuh seorang wanita. Melalui saluran radio, petugas jalan tol segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Setelah ditunggu sekitar 15 menit, polisi pun datang untuk melakukan investigasi. Tubuh wanita itu saat ditemukan dalam kondisi tidak wajar dan sangat sulit dikenali. Polisi langsung melakukan evakuasi, dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna dilakukan pemeriksaan. Pada saat di rumah sakit, tim dokter berhasil melakukan identifikasi pada sidik jari korban. Dan database menunjukkan jika sidik jari itu miliknya Ade Sarah Angelina. Selain dari identitas korban, tim dokter dapat menyimpulkan jika ini adalah korban pembunuhan karena ditemukan beberapa tanda kejahatan pada tubuhnya. Terungkapnya identitas itu pun polisi dapat melacak domisili dari korban. Pihak kepolisian pun segera memberi kabar kepada orang tua korban jika putri kesayangannya telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Polisi pun meminta agar mereka segera datang ke rumah sakit untuk memastikan itu. Saat kedua orang tuanya berada di rumah sakit, ayahnya mengaku sudah tidak dapat mengenali wajah anaknya karena sudah dalam kondisi yang sangat tidak wajar. Namun hal itu terjawab dari identitas sidik jari korban dan tanda lahir yang dimiliki oleh korban. Hal itu pun membuat tangis orang tuanya menjadi pecah mendapati kenyataan seperti itu. Terungkapnya identitas dari korban menjadi babak baru untuk pihak kepolisian agar bisa mengungkap kasus kejahatan ini. Kabar meninggalnya korban pun tersebar luas hingga sang mantan tidak bisa membendung kesedihannya dan kesedihannya itu diungkapkan melalui akun sosial media. Polisi mulai menggali keterangan dari beberapa saksi. Dari banyaknya keterangan saksi, salah satu saksi kunci dari kejadian itu adalah kesaksian Nadia, di mana pada saat percakapan terakhir terlihat korban bertemu dengan mantan pacarnya. Dari keterangan teman-temannya pun mengatakan jika korban pernah terlibat keributan dengan mantan pacarnya dan sempat terlontar ancaman. Namun hal itu pun tidak bisa disimpulkan jika pelaku kejahatan ini adalah mantan pacar korban. Pada saat tubuh korban masih berada di rumah sakit, mantan pacar korban datang untuk melayat. Ada petugas polisi datang dan mendekatinya dengan tujuan menggali informasi darinya. Namun pada saat itu polisi melihat ada tanda gigitan di tangan dan polisi pun bertanya. Sontak saja terlihat gelagat yang sangat panik. Pada akhirnya polisi pun langsung mengamankannya. Saat dilakukan interogasi lebih dalam, akhirnya Hafid pun mengakui jika dialah pelaku kejahatan atas Ade Sarah. Yang lebih mengejutkan, aksi jahatnya ini tidak sendirian, tetapi dibantu oleh pacarnya yaitu Ashifa. Setelah mendapatkan keterangan tersebut, beberapa jam kemudian polisi pun berhasil menangkap Syifa di Universitas Kalibis, Jakarta Timur. Ashifa sendiri diketahui merupakan anak seorang polisi, dikarenakan ayahnya seorang polisi yang bertugas di Samsat, Jakarta Timur. Saat keduanya ditahan di kantor polisi, terlihatlah jika pelaku kejahatan ini sempat tersenyum ketika difoto, seolah-olah tidak ada perasaan bersalah di dalam hatinya. Kejahatan ini pun sudah direncanakan selama seminggu lamanya, tetapi keduanya memiliki motif yang berbeda. Pelaku pria merasa sakit hati karena korban tidak mau kembali kepadanya dan ingin putus berkomunikasi darinya. Sementara untuk pelaku perempuan merasa cemburu dan khawatir jika pacarnya akan balikan lagi kepada korban. Rencana jahat itu dimulai pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 saat korban akan pergi menuju tempat lesnya. Korban diajak janjian dan mereka bertemu di stasiun Gongdangdia pada jam 17.30. Kedua pelaku ini pun mengantarkan korban ke tempat lesnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pada saat di mobil, kedua pelaku ini bersandiwara seolah-olah mereka sedang bertengkar. Setibanya di tempat les korban
korban pun turun diikuti dengan Ashifa pun ikut turun dari mobil. Hafid pun menyuruhnya untuk kembali lagi ke mobil. Pelaku wanita ini pun meminta korban untuk ikut juga masuk ke dalam mobil menemaninya. Korban yang memang dasarnya anak baik dan juga care sama teman, dia pun menuruti ikut kembali lagi ke dalam mobil. Di saat itulah korban masuk ke dalam jebakan. Mencegah korban lari dari mobil, pelaku menyuruh korban menanggalkan pakaian. Namun ditolak oleh korban yang membuat pelaku pun menjadi naik pitam. Dan terjadinya tindakan kejahatan itu. Selama beberapa jam, korban mendapatkan perlakuan kasar yang membuat korban pun tidak bergerak. Pada saat jam 21.25, pelaku wanita ini mencoba untuk memegang dada korban. Dan ternyata korban sudah meninggal dunia. Pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 jam 2 malam, mobil pelaku pun sempat mogok. Pelaku pun akhirnya meminta bantuan kepada temannya untuk memperbaiki aki mobilnya. Setelah selesai memperbaiki mobil, mereka pun melanjutkan perjalanan dan berputar-putar mencari lokasi untuk membuang tubuh korban. Hingga pada jam 21.00, tubuh korban pun dibuang di jalan tol. Persidangan ini pun berjalan selama 4 bulan lamanya. Hingga pada tanggal 9 Desember 2014, hakim menjatuhi vonis 20 tahun penjara. Tidak terima dengan putusan itu, jaksa pun mengajukan kasasi yang masuk ke MA tanggal 22 Mei 2015. Jaksa ingin dua sejoli itu dihukum seumur hidup sesuai dengan tuntutan. Pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2015, Majelis Hakim MA mengabulkan kasasi yang diajukan oleh jaksa dan menjatuhi vonis hukuman seumur hidup, dan ini merupakan kasus vonis seumur hidup yang diterima oleh narapidana dalam usia muda. Di sini guys, gua ngelihat permasalahan itu berawal dari pelaku pria. Dia ingin kembali kepada korban tapi masih memiliki status dengan wanita lain. Walaupun usia muda, namun melihat apa yang dilakukan kepada korban dan layak mereka mendapatkan vonis itu. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?